Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menginformasikan pembentukan sebuah organisasi khusus mengcounter PWI-LS. Ada ya organisasi khusus melawan organisasi lain. Jadi karena PWI-LS ini sudah membuming, sudah terbentuk di mana-mana di seluruh Indonesia, maka dakwah PWI-LS ini adalah dakwah menyadarkan Ba'alwi agar tidak mengaku-ngaku lagi sebagai keturunan Nabi. Tidak mempolitisir jamaah pribumi Indonesia untuk kepentingan mereka dengan dalih keturunan Nabi atau dengan ancaman menakut-nakuti, kualat, tidak dapat syafaat dan seterusnya. Ini yang diperjuangkan PWI-LS. Perjuangan PWI-LS adalah ada dasarnya, ada argumennya, ada pembenarnya. Jadi selama Ba'alwi masih memanipulasi status keturunan Nabi untuk keduniaan, untuk politik, untuk penguasaan pribumi Indonesia, maka selama itu PWI-LS akan terus mencegah Ba'alwi dari kemungkarannya itu. Maka judulnya atau sorotannya bukan PWI-LS mengacak-ngacak pengajian orang, bukan menghentikan pengajian, membubarkan pengajian. Oh tidak. PWI-LS adalah mengingatkan Ba'alwi agar berhenti dari berdakwah, mengagitasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk memuja mereka. Jadi wajar kalau selama ini Ba'alwi harus dicegah, harus dibubarkan karena mereka nyata-nyata menyebarkan kemungkaran. Bukan keturunan Nabi, tapi mengaku-ngaku keturunan Nabi dengan kemudian menjadikan dakwah sebagai senjatanya. Jadi bukan dakwahnya yang kita larang, tapi penyalahgunaannya, manipulasinya. Kalau saja mereka tidak mengaku keturunan Nabi, ya silahkan saja. Seperti dakwah-dakwah lainnya dari kiai-kiai pribumi Indonesia. Tidak ada masalah. Mau tabligh akbar, mau sholawat, mau istighosah, dan lain-lainnya. Tetapi yang diselenggarakan oleh Ba'alwi ini adalah alat saja. Kedok saja sholawatan, kedok saja tabligh akbar, kedok saja istighosah, kedok saja pengajian, tapi intinya adalah pengkultusan diri mereka sendiri sebagai keturunan Nabi. Bahkan banyak yang penuh dengan provokasi dan agitasi, menyerang-nyerang orang, menyerang-nyerang pemerintah. Ini yang jadi concern PWI-LS. Tetapi kemudian langkah-langkah PWI-LS ini diframing sebagai membubarkan pengajian umum, seluruh pengajian di Indonesia. Mencegah dakwah seluruh Indonesia. Membuli seluruh ustaz kiai-kiai Indonesia. Oh, emang pinter mereka itu. Berlindung di balik dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi rupanya mereka sadar bahwa target PWI-LS adalah Ba'alwi. Sehingga mereka kemudian membuat pertahanan diri atau dalam tanda kurung melawan. Siapa yang digunakan? Lagi-lagi pribumi asli Indonesia yang tidak ada Yaman-Yamannya. Hanya sebagai mukibin atau pengikut daripada kaum Ba'alwi Yaman ini. Tidak heran sebelumnya mereka juga mencoba membentuk Laskar Alawiyin. Jadi Laskar Alawiyin ini adalah para pribumi Indonesia yang sudah didoktrin, yang setia sampai mati kepada Ba'alwi Yaman, kepada orang-orang luar itu. Mirip seperti Kenil atau Marsose lah begitu. Ini juga tidak jauh-jauh dari Laskar Alawiyin, tetapi mereka membentuk lagi. Kali ini anggotanya adalah asli pribumi Indonesia yang dikatakan sebagai Aliansi Muhibbin Ba'alwi dan Wali Songo, Ahibba. Padahal kalau disingkat-singkat ya Wali Songonya nggak ada.
harusnya ahibbau. Jadi orang-orang muslimin pribumi Indonesia yang loyal, yang sudah berhasil didoktrin akan dikumpulkan dalam suatu organisasi bernama Ahibba. Dan logonya pun ya dimirip-miripkan dengan PWILS. Namanya juga replikasi, pengcounteran atau bayangannya. Jadi kalau bayangan itu kan berbanding terbalik dengan sumbernya. Jadi akan selalu membayangi dan melawan. Begitu kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Ba'alwi ini selalu membuat replikasi, membuat bayangan-bayangan, membuat tandingan-tandingan, membuat kekuatan-kekuatan penghadang. Dulu tahun 26 NU dibentuk, tahun 28 mereka juga membentuk. NU membentuk perkumpulan para ulama, para santri Indonesia. Maka orang-orang Yaman ini juga membentuk perkumpulan orang-orang Yaman di Indonesia. Dan pada akhirnya mereka mengkhususkan diri dengan klaimnya sebagai keturunan Nabi, membentuk RA atau Rabithah Alawiyah. Alwiyin, orang-orang keturunan Bani Alwi, bukan Alawi Sayyidina Ali ya. Makanya disebut Alwiyin seharusnya, bukan Alawiyin. Kalau Alawiyin itu keturunan Sayyidina Ali, pasti keturunan Nabi. Tapi kalau Alwiyin itu adalah Bani Alwi, Ba'alwi, keturunan Ubaidillah. Mereka membentuk RA sebagai wadah orang-orang Yaman ini di tengah munculnya NU. Jadi ada RA, ada NU. Berjalan masing-masing, sendiri-sendiri. Yang satu dibantu Belanda, yang satu dikekang Belanda. Yang satu anak emas, yang satu anak tiri. Yang satu foya-foya, yang satu menderita. Begitulah kira-kira. Dan kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, NU membentuk kembali sebuah organisasi thariqat. Orang-orang mursyid thariqah yang ingin mengamalkan ajaran thariqahnya, yang ingin mengumpulkan para mursyidnya, para ahli thariqah atau tarekat yang ada di Indonesia, membentuk suatu perkumpulan yaitu Jatman. Jamiyah Ahlul Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, ahli tarekat di kalangan NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian muncul lagi tarekat tandingan versi Ba'alwi, yaitu Jatma kemarin itu. Logonya pun mirip-mirip dengan Jatman, beda sedikit. Ya, namanya juga replika, tandingan atau kekuatan pesaingnya lah begitu, kekuatan alternatif. Maka ini pun ya kerjaannya Ba'alwi, membuat duplikasinya. Kemudian muncul organisasi PWILS, Laskar Sabilillah, maka mereka membentuk Laskar Alawiyin. Hingga kemudian sekarang ini PWI yang sudah gencar berdakwah, gencar memperingatkan Habaib Ba'alwi, kemudian akan di-counter dengan Ahibba. Jadi selalu membayang-bayangi, selalu mengcounter-counter orang. Ya maklum kan, karena mereka merasa terancam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuatan organisasi replika seperti ini sebenarnya menyalahi undang-undang karena menjiplak. Logonya pun menjiplak habis. Dan ini organisasi tidak serius, hanya bayang-bayang saja. Organisasi ini dibentuk 11 Agustus 2025 di Ponpes Nurun Nabi, Singosari, Malang, Jawa Timur. Sepertinya ini pondok pesantrennya NU Garis Lurus NU GL, pimpinan Bapak Kiai Haji Lutfi Basori dan Kiai Haji Idrus Ramli. Padahal organisasi yang mereka buat, yang utama yaitu FPI juga sudah ada. Tapi kemudian mereka membentuk replikanya Laskar Sabilillah, Laskar Alawiyin, kemudian PWILS, Ahibba, ya ujung-ujungnya sama-sama saja, tidak efektif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan didirikannya organisasi-organisasi itu bukan visi misi sendiri, bukan visi misi membangun bangsa, hanya karena counter-counter tandingan-tandingan, maka ini organisasi tidak ada artinya. Ya mirip seperti sampah lah begitu. Tidak berguna. Hanya untuk counter-counter saja. Hanya untuk hit and run saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Terkait nama Ahibba ini rupanya mengarah kepada Quran surat Al-Maidah ayat 18. Entah ini sengaja ataukah kebetulan, tapi memang sudah takdirnya. Sudah jalannya harus nyambung ke situ. Dan ini semacam peringatan dari Allah. Kita cek surat Al-Maidah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Waqalatil yahudu wan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Nahnu abna Allah, kami adalah anak cucunya Allah, keturunannya Allah, wa ahibba'uh, dan para kekasih Allah, Habib-Habib Allah. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap kaum istimewa, kaum yang berkasta tinggi beda dengan kaum-kaum lainnya. Apa kepercayaan diri mereka? Kami adalah anak cucu Allah, kekasih-kekasih tersayang Allah. Jadi dengan keyakinannya mereka itu, maka mereka merasa beda, merasa kastanya lebih tinggi. Karena apa? Ya karena keturunannya langsung kepada Allah, anak-anak Allah dan para aulia kekasih Allah, Habib-Habibnya Allah. Nah, perwatakan ini mirip-mirip dengan Ba'alwi. Mereka merasa beda, merasa kastanya lebih tinggi karena kami adalah anak cucu Nabi, keturunan Nabi, para kekasih-kekasih Nabi. Sama saja kan? Makanya mereka menyebutkan diri mereka Habib. Dalam ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa manusia tidak ada yang lebih mulia karena keturunan Allah atau keturunan Nabi. Sama saja kecuali takwanya. Jangan mentang-mentang. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika diajak masuk Islam tidak mau karena tidak level. Kami anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Kamu siapa? Lebih rendah derajatnya. Begitulah kesombongan orang-orang ini. Dan ahibba itu ada dalam surat ini. Nahnu abna Allah wa ahibba'uh. Dan kata ahibba ini kemudian digunakan oleh organisasi baru ini untuk mengukuhkan diri mereka sebagai orang-orang yang berkasta tinggi. Jadi penamaan ahibba ini akhirnya blunder bagi organisasi baru ini. Semakin mengukuhkan kesesatan mereka. Jadi bagaimana? Ya jangan digubris. Ini organisasi batil yang dibentuk untuk menghambat dakwah ilallah. Menghambat perjuangan kesucian Islam. Menghambat perjuangan memurnikan nama Nabi Muhammad SAW dari manipulasi. Dan karena batilnya ini ya ada dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang merasa lebih tinggi derajatnya sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pukulan dalam tanda kutip ayat kepada organisasi baru ini. Mudah-mudahan mereka bisa merubah organisasi ini mulai dari logonya yang menjiplak maupun namanya yang merupakan nama dalam tanda kutip haram dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.